Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah sejauh ini. Namaku Sinta, dan aku adalah seorang ibu dari seorang anak laki-laki yang usianya baru 4 tahun. Pernikahanku dengan Ardi sudah berjalan hampir 8 tahun. Dulu, kami saling mencintai, saling melengkapi. Ardi adalah sosok yang kuandalkan, tempatku bersandar. Kami menikah muda, dan aku memilih untuk menjadi ibu rumah tangga agar bisa mengurus anak kami Reza dengan penuh perhatian. Hidup kami memang sederhana, tapi kami bahagia. Namun, segalanya mulai berubah sejak aku memutuskan untuk kembali bekerja. Ardi setuju saat aku mengutarakan keinginan itu. Aku ingin membantu keuangan keluarga, apalagi kebutuhan semakin besar seiring bertambahnya usia Reza. Tapi aku sadar, sejak aku mulai bekerja, waktu kami bersama semakin berkurang. Ardi juga mulai sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Awalnya, aku percaya padanya. Tapi seiring berjalannya waktu, sikap Ardi mulai berubah. Ia menjadi lebih dingin, lebih sering sibuk dengan ponselnya, dan lebih sering keluar kota. Aku mulai merasa ada yang salah. Namun, aku menepis pikiran itu. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya rasa lelah dari pekerjaan masing-masing. Sampai suatu malam, ketika aku sedang mencuci piring di dapur, aku melihat Ardi mengobrol di telepon di ruang tamu. Suaranya lirih, tapi nada bicaranya terdengar terlalu akrab. Hatiku mencelos. Saat itulah untuk pertama kalinya, aku merasakan ketakutan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Sejak malam itu, pikiranku tak pernah tenang. Aku mencoba menepis kecurigaan, tapi ada sesuatu dalam diriku yang terus memaksa untuk mencari tahu. Seminggu berlalu dan sikap Ardi semakin aneh. Ia lebih sering membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Ada malam-malam di mana ia pura-pura tidur lebih dulu, tapi aku tahu ia tetap sibuk dengan teleponnya. Aku memutuskan untuk mengawasi lebih dekat. Pada suatu pagi, saat Ardi mandi, aku memberanikan diri membuka ponselnya. Jemariku bergetar saat mencoba membuka layar kunci. Untungnya, aku tahu sandinya. Begitu kubuka, hatiku berdebar-debar. Ada sebuah pesan yang masuk di aplikasi chatnya. Sebuah pesan yang sederhana tapi membuatku merasa seperti ditikam. Aku sudah sampai di hotel. Kamu kapan datang? Darahku berdesir. Pesan itu datang dari kontak bernama Andra, tapi aku tahu itu hanya nama samaran. Aku mencoba membuka percakapan lain, dan di sanalah semuanya semakin jelas. Foto-foto, panggilan video, dan percakapan mesra dengan seorang wanita yang tak pernah kukenal. Ada nama, tapi aku tidak peduli. Aku hanya tahu bahwa wanita itu telah menjadi bagian dari hidup Ardi. Hari itu, aku tak berkata apa-apa. Aku merasa hancur, tapi aku memilih diam. Aku ingin memastikan semuanya dulu. Beberapa hari berikutnya, aku mulai mengamati gerak-gerik Ardi. Aku memperhatikan kebiasaannya, mendengar percakapannya di telepon dari balik pintu, bahkan memeriksa saku bajunya saat ia tertidur. Aku menemukan struk restoran mewah, bukti pembayaran hotel, dan tiket bioskop. Semuanya semakin menguatkan dugaanku. Namun, ada satu hal lain yang membuatku semakin gelisah. Beberapa kali aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Tapi saat kuangkat, mereka hanya diam. Aku mulai merasa bahwa ini bukan hanya tentang perselingkuhan. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang Ardi sembunyikan dariku. Malam itu, aku tidak bisa lagi menahan semuanya. Setelah seharian bekerja, aku duduk di ruang tamu, menunggu Ardi pulang. Jam menunjukkan pukul 10 malam ketika pintu depan terbuka. Ardi masuk dengan wajah lelah, atau mungkin berpura-pura lelah. Ia terkejut melihatku duduk di sana, menatapnya dengan tajam. "Kamu belum tidur?" tanyanya, sambil melepas sepatunya. "Aku mau bicara," jawabku singkat. Ardi terlihat bingung, tapi ia tetap berjalan ke ruang tamu. Aku bisa merasakan kegelisahannya. Ia duduk di sofa berlawanan denganku, mencoba tersenyum, tapi aku tidak membalasnya. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya mengeluarkan semua yang selama ini kupendam. "Siapa wanita itu, Ardi?" tanyaku langsung. Suaraku bergetar, tapi mataku tetap menatapnya tajam. Ardi terlihat terkejut, tapi ia dengan cepat memasang wajah datar. "Wanita apa? Kamu ngomong apa sih, Sinta? Jangan bohong," kataku dengan nada lebih tegas. Aku mengeluarkan ponselnya yang sudah kusembunyikan sebelumnya, menunjukkan pesan-pesan yang kutemukan. "Aku tahu semuanya. Jangan pikir aku bodoh." Wajah Ardi langsung berubah. Ia terdiam beberapa detik, mencoba mencari alasan. Tapi kali ini, aku tidak memberinya kesempatan. Dan bukan cuma itu, lanjutku. "Aku juga tahu soal utang-utangmu. Semua pinjaman yang kamu buat tanpa aku tahu, dan untuk apa? Untuk pesta dengan dia? Untuk hidup mewah yang tidak pernah kamu berikan ke aku dan Reza?" Ardi akhirnya menghela napas panjang. Ia menunduk, lalu mengangkat wajahnya kembali. "Ya, aku salah.
Aku memang punya hubungan dengan dia, tapi soal utang itu semua karena bisnis. Aku cuma butuh waktu untuk memperbaikinya. Bisnis apa? Menggadaikan rumah kita juga bagian dari bisnismu? Suaraku hampir berteriak. Aku merasakan mataku mulai panas, tapi aku tidak ingin menangis. Tidak di depannya. Maaf, Sin, jawabnya singkat. Tidak ada pembelaan, tidak ada usaha untuk menjelaskan lebih lanjut. Hanya satu kata itu, dan aku tahu dia sudah menyerah. Bukan pada hubungan kami, tapi pada tanggung jawabnya. Aku bangkit berdiri, berjalan ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Malam itu, aku tidur memeluk Reza, dengan hati yang sudah sepenuhnya hancur. Hari-hari setelah malam itu adalah yang terberat dalam hidupku. Aku mencoba bertahan, berpura-pura semuanya baik-baik saja demi Reza. Tapi kenyataannya tidak ada yang baik. Aku dan Ardi tidak lagi berbicara. Ia tetap pulang ke rumah, tapi hanya untuk mengambil barang atau tidur sebentar. Hubungan kami benar-benar kosong. Aku tahu aku harus membuat keputusan, tapi aku bingung. Aku tidak ingin Reza kehilangan ayahnya. Meskipun aku tahu Ardi sudah bukan lagi pria yang sama seperti dulu. Aku juga takut kehilangan segalanya. Rumah kami, rasa aman yang selama ini kupertahankan dengan susah payah. Sementara itu, masalah utang Ardi mulai muncul ke permukaan. Aku menerima panggilan dari bank yang memberitahuku tentang tunggakan pembayaran rumah yang sudah jatuh tempo. Aku juga mendapat kabar dari seorang teman yang tanpa sengaja mendengar bahwa Ardi sering terlihat dengan wanita lain di tempat-tempat mewah di kota. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tak ada habisnya. Akhirnya, pada suatu malam, Ardi mengatakan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan akan keluar dari mulutnya. Aku pikir, lebih baik aku pergi sementara, katanya dengan nada datar. Aku butuh waktu untuk menyelesaikan semua ini. Aku tidak tahu apakah aku harus marah atau merasa lega. Aku hanya mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Saat itu, aku menyadari bahwa pernikahan kami mungkin sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Meski hatiku hancur, aku tahu aku harus melanjutkan hidup. Aku tidak bisa terus menunggu seseorang yang sudah jelas tidak peduli. Beberapa hari setelah itu, Ardi benar-benar pergi. Ia mengemas barang-barangnya dalam koper kecil dan meninggalkan rumah tanpa banyak penjelasan. Aku hanya berdiri di ambang pintu, memandangi punggungnya yang semakin jauh. Reza menangis memanggil ayahnya, tapi Ardi tidak menoleh sama sekali. Aku mencoba menguatkan diri. Rumah ini kini hanya milikku dan Reza. Meskipun terasa sepi, aku tahu ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Setelah Ardi pergi, aku mencoba membangun hidupku kembali, meskipun terasa sangat sulit. Aku tahu aku tidak bisa terus bergantung pada orang yang sudah menghancurkan kepercayaanku. Aku mulai mencari pekerjaan tambahan untuk melunasi utang-utang yang ia tinggalkan. Aku juga menghubungi keluarga dan teman-teman untuk meminta bantuan, sesuatu yang sebelumnya sangat berat kulakukan karena rasa malu. Beberapa bulan berlalu, dan perlahan aku mulai merasa lebih kuat. Reza masih sering bertanya tentang ayahnya, dan setiap kali ia bertanya, hatiku terasa hancur. Namun, aku selalu mencoba menjelaskan dengan cara yang lembut. Ayah sedang pergi bekerja jauh, jawabku setiap kali, meskipun aku tahu itu tidak sepenuhnya benar. Pada suatu hari, tanpa diduga, Ardi datang kembali ke rumah. Wajahnya terlihat lebih tua, lelah, dan penuh penyesalan. Ia membawa koper kecil yang sama seperti ketika ia pergi. Aku ingin minta maaf, Sin, katanya pelan. Matanya menatapku penuh harap. Aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya. Aku ingin memperbaiki semuanya, kalau kamu masih memberiku kesempatan. Aku terdiam. Bagian dari diriku ingin memaafkannya, ingin kembali ke masa lalu yang terasa lebih sederhana dan bahagia. Tapi aku tahu itu tidak mungkin. Terlalu banyak luka yang ia tinggalkan. Aku memikirkan Reza, rumah ini, dan hidupku yang sekarang. Aku telah belajar untuk berdiri sendiri, dan aku tidak ingin kembali terjatuh ke dalam lingkaran kebohongan dan rasa sakit. Aku sudah memaafkanmu, Ardi, jawabku akhirnya. Tapi aku tidak bisa kembali bersamamu. Hidupku sudah berubah, dan aku tidak bisa lagi mempercayaimu seperti dulu. Ardi mencoba membela diri, tapi aku menghentikannya. Ini bukan tentang kesempatan kedua, kataku. Ini tentang aku dan anak kita. Aku tidak mau lagi hidup dalam ketidakpastian. Dengan langkah berat, Ardi akhirnya pergi, kali ini tanpa janji untuk kembali. Aku tahu ini adalah keputusan yang tepat, meskipun tidak mudah. Beberapa hari setelah itu, aku merasa lega. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Kini, hidupku mungkin tidak sempurna, tapi aku belajar untuk mencintai diriku sendiri. Aku bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi Reza.
Aku juga menemukan kembali kebahagiaan kecil dalam hal-hal sederhana, tertawa bersama anakku, menikmati waktu dengan keluarga, dan menjalani hari tanpa rasa takut. Ardi adalah bagian dari masa laluku, tapi ia tidak akan lagi menentukan masa depanku. Aku telah memilih untuk melanjutkan hidup, dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat.